Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita semua. Semoga dengan senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan dipenuhi oleh berkah. Langkah-langkah kita akan terbimbing oleh hidayahnya hingga kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, para tabi'in dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Berikutnya, khatib berwasiat pada diri pribadi selaku khatib dan para hadirin sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dalam kondisi apapun. Sebab takwa adalah sebaik-baik bekal pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa orang-orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan disediakan surga seluas langit dan bumi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'u man utihinna faqad utiya khairat dunya ad-dunya wal akhirah qalbun syakir wa lisanun zakir wa badanun alal bala'il sabir wa zaujatun la tabghiya khaunan fi nafsiha wa malihi. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Nabi SAW bersabda, ada 4 perkara, siapa yang mendapatkannya maka ia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, hati senantiasa bersyukur. Yang kedua, lisan selalu berzikir. Yang ketiga, raga yang sabar menghadapi musibah. Yang keempat, istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta dan suaminya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Ahsan dan Al-Kabir, Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab. Dari hadis ini disebutkan 4 nikmat. 4 nikmat terbaik bagi seorang hamba. 4 nikmat ini jauh lebih berharga daripada harta benda, sawah, kebun, rumah, kendaraan mewah, bahkan emas dan perak sekalipun. Alangkah beruntungnya oleh orang-orang yang Allah beri nikmat-nikmat tersebut. Maka dari itu, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat pertama adalah hati yang pandai bersyukur. Syukur adalah sifat para nabi. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sosok nabi sekaligus raja yang mempunyai banyak keutamaan, kaya raya, menguasai banyak bahasa, menundukkan jin dan sebagainya. Nikmat-nikmat itu tidak membuat beliau lupa diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naml ayat 40 disebutkan perkataan beliau yang sangat menyejarah.
Haza min fadli rabbi yabluwani an ashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Yang artinya ini termasuk karunia dari Rabbku untuk menguji apakah aku bersyukur atau tidak. Apakah aku bersyukur ataupun kufur. Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Rabbku maha kaya dan maha mulia. Contoh lain yang bisa kita ambil adalah cerita Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Al-Isra ayat 3. Disebutkan bahwa beliau adalah abdan syakuro, abdan askar atau hamba yang bersyukur. Adapun alasan kenapa ia mendapat gelar tersebut adalah karena Nabi Nuh senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang melekat pada dirinya, seperti nikmat makanan dan juga nikmat pakaian. Rasulullah SAW juga tentunya merupakan pribadi yang pandai bersyukur. Bahkan ekspresi rasa syukur beliau bukan hanya diucapkan lewat lisan, tapi dengan memperbanyak salat beliau. Inilah nikmat terbaik, yaitu hati yang pandai bersyukur. Adapun hakikat syukur itu sendiri adalah menggunakan kenikmatan sesuai dengan kehendak pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tasrifun nikmah ala muradi mu'tiha. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk yang kedua, yaitu lisan yang banyak berzikir. Nikmat terbaik selanjutnya adalah lisan yang banyak berzikir. Sudah dipastikan bahwa orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan di hatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang pernah mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, syariat Islam telah banyak untukku. Maka berikanlah kepadaku sebuah pintu kebaikan yang meliputi semuanya, dan kami dapat berpegang teguh kepadanya." Rasulullah SAW menjawab, "Lisanmu senantiasalah basah karena berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Zikir yang dimaksud di sini bukan sekedar rapalan kalimat-kalimat tertentu. Lebih dari itu, zikir yang benar harus disertai kehadiran hati. Inilah yang membedakan zikirnya orang yang beriman dan zikirnya orang yang munafik. Seorang mukmin yang banyak berzikir dan tenggelam dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang munafik itu sedikit berzikir dan berat hatinya untuk melakukan berzikir. Sedangkan hal ini hanya dilakukan untuk sekedar formalitas belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berbuat riya di hadapan manusia dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Quran surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Seperti itulah kondisi kaum munafik. Berbeda dengan kondisi orang-orang yang beriman. Ciri khas mereka adalah selalu berzikir mengingat Allah setiap waktu. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring sembari merenungi penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, "Ya Rabbku, tidakkah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia?" Quran surah Ali Imran ayat 191. Zikir itu adalah setiap nafas yang mengandung setiap aktivitas. Ketika hendak makan ataupun minum, menjelang tidur ataupun bangun, keluar masuk masjid, keluar masuk rumah, keluar masuk kamar mandi, semua ada doa dan zikirnya. Baik itu di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun dan kapanpun. Bahkan dalam suatu situasi perang pun, cara terbaik untuk bertahan dan tetap teguh adalah dengan selalu berzikir. Dalam surah Al-Anfal ayat 45, Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok musuh, maka kuatkanlah pendirian kalian dan berzikirlah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala." Yaitu dengan zikir yang banyak agar kalian mendapat kemenangan. Betapa nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba adalah lisannya yang selalu berzikir dalam setiap waktu dan dalam setiap keadaan. Lisan yang tidak pernah bosan untuk melantunkan untaian kalimat zikir. Inilah nikmat yang paling utama. Karena orang yang banyak berzikir artinya dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Artinya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku.
Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, masuk ke nikmat yang ketiga, yaitu raga yang bersabar atas suatu musibah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar adalah pedang yang tidak tumpul dan anak panah yang tidak meleset. Kalam hikmah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci dari suatu kesuksesan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan bahwa sabar adalah penerang, yaitu menerangi jalan manusia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata, tanpa sabar, dunia akan menjadi gelap, bumi akan menjadi sempit, dan jiwa akan menjadi kerdil. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan. Pepatah Arab mengatakan, as-sabru ala syahadid, ya nujumu jawaid. Kesabaran di waktu sulit akan mendatangkan banyak faedah. Adapun ciri-ciri orang yang bersabar adalah tidak banyak mengeluh, menahan rasa sakit, memikul beban berat, dan menghadapi semua cobaan dengan keteguhan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke nikmat terakhir, yaitu adalah istri yang salehah. Perempuan yang taat pada Allah dan Rasulnya, paham ilmu agama dan berakhlak mulia, sudah pasti inilah kriteria yang didambakan oleh banyak lelaki. Role model muslimah yang menjadi penyejuk mata, pandai menjaga kesuciannya, pandai juga menutup kekurangan suaminya. Dalam Islam, kedudukan istri soleha inilah yang merupakan karunia Allah yang paling mahal. Ia lebih berharga daripada emas dan harta benda. Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW telah membuktikan betapa nikmatnya mempunyai istri yang soleha. Sebagaimana telah diketahui, beliau menikahi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha bukan karena fisiknya, bukan karena hartanya, tetapi karena akhlaknya yang memikat hati Rasulullah SAW. Maka dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, Khadijah tampil sebagai penghibur Nabi. Tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan setelah bertemu sosok malaikat Jibril saat mendapat wahyu pertama kali di Gua Hira. Khadijah sebagai istri beliau, menenangkan hati Nabi. Demi Allah, tidak akan menghinakanmu selalu dan selamanya, sebab engkau adalah yang menyambung silaturahim, memuliakan tamu, dan meringankan beban orang-orang yang kesulitan. Begitulah kata istri yang soleha. Begitulah kata Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ia menumbuhkan dan meneguhkan semangat suami yang sedang menghadapi situasi yang pelik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memperjelas sifat-sifat dan karakteristik wanita soleha. Dalam hadis, beliau menyatakan, maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki? Ia adalah wanita yang soleha, yaitu apabila dipandang, ia menyejukkan mata, apabila ia diperintah, ia mematuhi suaminya, dan apabila suami tidak di rumah, ia menjaga dirinya. Pada masa salafus saleh, para wanita mendukung suami mereka untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan ketika ada orang-orang yang mencoba menggoyahkan hati mereka dengan keyakinan yang kuat, mereka membungkam para penggembus itu. Dikatakan pada mereka, bagaimana mungkin engkau membolehkan suamimu keluar berjuang? Apakah engkau sanggup untuk hidup sendiri? Mereka menjawab, orang yang biasa makan telah pergi, namun Sang Maha Pencipta pemberi rezeki tetap ada di sini. Istri-istri solehah di masa salaf ini membantu suaminya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saat suaminya hendak keluar, istri solehah akan berkata, hati-hatilah dengan pendapatan yang haram, sebab kami sanggup menahan lapar dan fakir, akan tetapi kami tidak akan sanggup sabar menahan panasnya api neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, ini adalah 4 nikmat terbaik yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Semoga kita semua dipilih oleh Allah untuk mendapat keempat nikmat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad an kulli sa'adati ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhan nas ittaqullah fi ma amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur mujahidin fi sabilik fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran mu'azzaran. Allahumma arbit ala qulubihim wa thabbit aqdamahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimis shalah.